Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-59 kali ini, kita bicara agak keluar dari tenses, tapi ini berhubungan erat dengan present future tense yang pakai kata kerja bantu will, shall, can, may, must, tapi bukan present future tense, bukan. Ini bukan tense ke-10, ya. Tapi kita akan bicara tentang pemakaian dua kata kerja bantu secara bersamaan. Itu gimana modelnya ya? Teman-teman nggak sadar mungkin ya. Kita sering bilang, kita harus bisa kali ini. Nah, harus kan must, bisa kan can. We must can. Nggak ada mas, teman-teman must can itu. Oh, kamu harus boleh ikut dong. Harus kan, harus must, boleh may, you must may lah gitu. Udah ada must may teman-teman ya. Nah, jadi dua kata kerja bantu ini kalau dipakai bersamaan ada rumusnya, ada teman-teman ya. Jadi bukan terus dipanggil seperti yang tadi itu, bukan begitu teman-teman. Nah, makanya teman-teman seperti biasa Yonggi English School akan memberi inspirasi ke teman-teman membuat berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan ke bagian komen. Oke? Please get ready my friends. We will talk about dua kata kerja bantu dipakai secara bersamaan. Oke? Video ke-59. Nah, kita kali ini akan bicara tentang pemakaian dua KKB. KKB ini kata kerja bantu teman-teman ya. Kata kerja bantu yang itu will, shall, can, may, must itu secara bersamaan ya. Oh, jadi pemakaian dua kata kerja bantu dua teman-teman, tapi secara bersamaan. Yes ya. Nah, coba kita lihat teman-teman ini ya. Kata-kata kerja bantu atau models ya, yang will, shall, can, may, must itu ya. Oh, tidak boleh dipakai secara bersama-sama. Misalnya ya, kita bilang ini harus bisa. Nah, harus kan mas, bisa kan can. Ya mas can, tidak ada mas can teman-teman ya. Mas Joko yang ada ya. Nah, ini akan boleh, akan kan will, boleh kan may. Ya will may, tidak ada will may teman-teman, dan lain-lain. Oh, tidak ada gitu ya, tidak ada ya. Sehingga apabila kita harus memakainya, maka nah ini rumusnya teman-teman ya. Kata kerja bantu yang kedua, jangan lupa ya, kata kerja bantu yang kedua harus diubah bentuknya ya, diubah bentuknya yaitu dengan menggunakan sinonim KKB. Sinonim itu kata persamaan kata ya. Sinonim KKB ini persamaan kata kerja bantu, sedangkan kata kerja bantu yang pertama tetap saja bentuknya ya. Jadi yang kedua diubah bentuknya dengan menggunakan sinonim KKB. Yang pertama bentuknya tetap saja teman-teman ya. Nah, kita lihat ini. Nah, coba kita lihat ini. Sinonimnya dulu ya. Sinonim persamaan kata dari kata-kata kerja bantu adalah sebagai berikut. Nah, kita harus tahu sinonimnya dulu teman-teman ya. Persamaan katanya will, shall, masih ingat ya. Will akan, shall juga akan, tapi will ini untuk semua pokok kalimat, shall cuma untuk I dan we. Masih ingat dulu kita pernah belajar persamaannya adalah to be, going to, artinya akan ya. Lah, to be itu adalah MSR teman-teman ya, adalah tanda dari bukan verb, bukan kata kerja ya. Jadi to be itu cuma tanda. Jadi to be ini diwakili dengan MSR ini teman-teman ya. Jadi yang pasti kalau to be ini tanda bukan kata kerja ya. Jadi will, shall itu sama dengan to be, going to, akan. Can persamaannya adalah to be, jangan lupa ya, to be ini MSR, able to artinya dapat atau bisa. Nah, sedangkan yang may ya, may ini persamaannya adalah to be, jangan lupa ya, MSR allowed to, atau to be MSR permitted to, artinya boleh ya. Nah, yang keempat must ya, must ini harus ya. Nah, persamaannya adalah jangan lupa ya, bukan to be tapi to.
To ini adalah tanda dari kata kerja, teman-teman ya. To, have to. Jangan lupa, have to ini di sini berfungsi sebagai kata kerja ya. Makanya saya nulisnya tak kasih kode to. Nah, artinya harus. Nah, sekali lagi, to adalah tanda dari verb kata kerja. Ya, jadi sebetulnya kalau kita nulis di vocabulary itu bagusnya diberi tanda, teman-teman ya. Misalkan berniat, nulisnya to, intent, kita tahu to itu kata kerja. Tapi kalau curious, nulisnya to be curious, artinya ingin tahu. Oh, jadi to itu tanda kata kerja, to be adalah tanda dari bukan kata kerja. Oke? Nah, kita lihat contohnya sekarang. 1. He will help us. Will sama dengan he is going to help us. Is going to ini artinya will, teman-teman ya. Dia akan menolong kita. Yang kedua, you can do it. Kamu bisa melakukannya. Nah, can ini sama dengan you are able to do it. Kamu bisa melakukannya. Ya, persamaan ini. Ketiga, they may stay here. Mereka boleh tinggal di sini. Sama dengan they are allowed to stay here. Or they are permitted to stay here. Sama ya. Jadi they are permitted to dengan they are allowed to itu sama. Artinya adalah may, teman-teman. Jadi enak mana? Sama enaknya ya. Jadi kan cuma persamaan aja. Lagi ini. I must go now. Sama dengan I have to go now. Jadi jangan I am loh ya. Have to ini kata kerja, tidak boleh pakai to be, teman-teman ya. I have to go now. Tapi kalau pakai he must know about this. Ya, tadi itu kan saya harus pergi sekarang. Kalau ini dia harus tahu tentang ini. He must know about this. Persamanya he has to know about this. Kok tidak have ya? Loh, sebetulnya have, teman-teman. Cuma kalau have to kalau tambah s kan tidak ada haves kan. Jadi has. Jadi I have to. Tapi kalau he has to know about this. Sama dengan must tadi. Nah, coba sekarang perhatikan bentuk menyangkal dan bertanya dari contoh-contoh sinonim KKB tersebut di atas ya. Nah, kita lihat ini. 1. He will not, negatif ya, nambahin not ya. Will not ini sama dengan won't. Bacanya jangan won't ya. Kalau want itu ingin, ini won't. Seperti baca go, won't itu ya. He will not atau he won't help us. Nah, kalau yang pakai going to, he is not. Is to be kan, langsung aja tambahin not ya. He is not atau he isn't going to help us. Sama, dia tidak akan menolong kita. Bertanya, will he help us? Apakah dia akan menolong kita? Will-nya tinggal balik kan, kata kerja bantu. Ini juga gitu, to be-nya tinggal dibalik. Is he going to help us? Apakah dia akan menolong kita? Ya, sama teman-teman. Yang kedua kita lihat. You cannot. Nah, cannot ini boleh ditulisnya dipisah atau disambung ya. You cannot disingkat can't. Ya, you can't do it. Kamu tidak bisa melakukannya. Nah, kalau pakai yang to be jadi persamaannya you are not atau you aren't able to do it. Kamu tidak bisa melakukannya. Ya, nah terus bertanya, can you do it? Ya, apakah kamu bisa melakukannya? Nah, kalau pakai yang persamaannya, are you able to do it? Sama, apakah kamu bisa melakukannya? Yang ketiga, they may not. May itu boleh ya. May not disingkat mayn't. Ya, they may not atau they mayn't stay here. Nah, persamaannya, they are not disingkat aren't ya, allowed atau permitted to stay here. Sama, mereka tidak boleh tinggal di sini ya. Nah, terus kalau bertanya, may they stay here? Bolehkah mereka tinggal di sini? May tinggal dibalik ya. Will, shall, can, may, must itu KKB, tinggal langsung dibalik aja. Tinggal langsung ditambah not kalau bentuk menyangkal. Nah, yang to be juga gampang, to be-nya dibalik. Are they allowed atau permitted to stay here? Apakah mereka boleh tinggal di sini? Ya, nah, contoh yang keempat. I must not go now. Must not disingkat mustn't. Jangan lupa tulisannya T-nya nyambung sama S ya. Must T ya, S-nya jangan hilang teman-teman ya, atau T-nya jangan hilang. Ya, jangan banyak yang nulis MUSN, jangan ya. T-nya tetap.
I mustn't go now. Saya tidak harus pergi sekarang. Lah, ini tidak boleh I am not. Tadi saya sebutkan bahwa have to itu adalah verb. Maka tidak boleh I am not, tapi bantuan do does did biasa ya. I don't have to go now. Ya, saya tidak harus pergi sekarang. Do not disingkat don't. Biasa kan ya. Nah, coba kita lihat lagi yang bertanya. Must I go now? Haruskah saya pergi sekarang? Atau apakah saya harus pergi sekarang? Masnya tinggal dibalik. Nah, kalau pakai have to, jangan pakai am ya. Tetap have to ini kata kerja, ambil bantuan do. Do I have to go now? Apakah saya harus pergi sekarang? Sama persis teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi. Ini contoh lainnya. He must not. Nah, must not disingkat mustn't know about this. Dia tidak harus tahu tentang ini. Nah, terus kalau negatif pakai he does not atau he doesn't have to know about this. Ya, enak mana? Ya sembarang teman-teman. Itu persamaan aja kok. Nah, yang bertanya, must he know about this? Jangan lupa ya, si he it tidak pakai s loh, karena sudah ada kata kerja bantu must ya. Jangan must he knows, jangan ya. Must he know about this? Haruskah dia tahu tentang ini? Atau apakah dia harus tahu tentang ini? Nah, persamaannya, does he have to know about this? Oh, jadi sama ya. Persamaannya gitu teman-teman. Tapi lain kali kita bicara lebih detail. Oh, must dengan have to ada bedanya. Ada beda sedikit teman-teman ya. Nah, cuman sekilas aja. Kalau must itu kewajiban keras teman-teman. Ya. Kalau have to ini harus, tapi bukan kewajiban keras. Tapi menurut pemikiran si pembicara. Next time, I will tell you more. Ya. Lain kali saya ceritakan lebih lanjut. Konsentrasi kita adalah pemakaian dua kata kerja bantu. Ya. Nah, kita lihat NB. Nah, kita lihat kata have to atau has to, artinya harus kan ya, sama dengan must tadi. Pada contoh nomor 4 adalah kata kerja sungguh, real verb. Ya, kalau auxiliary verb itu kata kerja bantu, yang will, shall, can, may, must itu. Ya, nah kita lihat ini. Ya, jadi kata have to itu kata kerja sungguh, bukan kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu itu auxiliary verb atau models itu. Ya, jadi tidak boleh langsung ditambah not ya pada bentuk menyangkal atau langsung dibalik ya, langsung dibalik pada bentuk bertanya, melainkan harus mengambil bantuan seperti biasa do, does, did ya, seperti biasanya. English tuh gitu teman-teman ya. Jadi begitu tidak ada to be terus mau nambahin not bertanya, tinggal ngambil bantuan do, does, did. Selalu begitu teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi ini contoh pemakaian dua kata kerja bantu. KKB ini kata kerja bantu secara bersamaan ya, secara bersama-sama. Contoh ke-1, kamu harus bisa. Nah, ini loh teman-teman ya, yang kata kerja bantu yang depan ini tetap saja bentuknya. Yang kedua harus diubah menggunakan sinonim kata kerja bantu. Makanya kita tadi belajar di atas itu kan sinonim kata kerja bantu kan. Nah, ini yang kedua ini harus diubah ya. Jadi, kamu harus bisa mengerjakan pekerjaan itu sendirian. Ya. Nah, harus bisa. Inggrisnya apakah must can? Tidak. Ya, tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama tetap ya. Jadi, you must, nah tidak boleh can. Persamaannya bisa itu can to be able to. Nah, cuman setelah must tidak ada. You must are tidak ada. Karena setelah will, shall, can, may, must, kalau pakai to be itu bukan MSR tapi be teman-teman ya. Be dengan MSR kan sama kan ya. Nah, jadi you must be able to do the work by yourself atau alone ya. Nah, jangan you must can do the work alone. Jangan, must can tidak ada teman-teman ya. Oh, jadi tidak boleh must can ya, tidak ada. Ya, makanya kita belajar pemakaian dua kata kerja bantu secara bersamaan itu. Contoh kedua, dia tidak akan boleh tinggal di sini sekarang. Nah, ini akan will, boleh may. Jadi will not may, tidak ada will not may. Jangan lupa ya, yang will-nya tetap, kata kerja bantu yang pertama tetap. Yang kedua diganti dengan sinonim KKB. Jadi he atau she will not be allowed
Jangan lupa ya, setelah will tidak ada MSR ya. He will not be allowed atau he will not be permitted to stay here now. Jangan he will not may stay here now. Tidak ada will not may. Ya. Tapi kalau dipaksa gitu orang bule ngerti nggak? Ya mestinya ngerti ya, tapi lucu teman-teman. Wah, apa will not may? Nggak ada. Ya, emang nggak ada, salah teman-teman ya. Ketiga, saya pasti bahwa saya akan bisa berada di sana besok pagi. Akan bisa, akan will, bisa can. Nah, cuma nggak boleh will can ya. Ini, I'm sure ya that I will be able. Jangan I will can teman-teman ya. Setelah will nggak boleh MSR tapi be. I will be able to be there tomorrow morning. Oh, jadi tidak ada must can, will may, tidak ada. Ya, yang kata kerja pertama tetap saja bentuknya. Ya, yang kedua harus diganti dengan menggunakan sinonim kata kerja bantu. Very easy, sangat mudah, right? Ya, mudah kan? Nah, teman-teman, setelah kita belajar pemakaian 2 KKB secara bersamaan, bahasa Inggris itu asik teman-teman ya. Rumusnya ada, tidak boleh diawur teman-teman. Apakah sulit? Sama sekali tidak. Ya, nah tenses ini ya, ini bukan tenses teman-teman ya, tapi pemakaian 2 kata kerja bantu ini memang ada hubungannya dengan tenses. Jadi kalau mau bilang akan boleh, kan tidak boleh will may, tidak boleh gitu kan ya. Nah teman-teman, English is very easy if you understand. Remember? Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Yongki English School. Goodbye and see you again.